kita hadiah ini kita ambil maknanya sama dengan fikih, itu penghormatan. Jadi menang lomba itu kita beri hadiah. Tetapi sedekah dalam bahasa Indonesia jauh lebih luas dibanding dengan istilah dalam fikih. Sedekah itu dalam fikih untuk orang yang yang kedudukannya lebih rendah. Tapi kalau di kita ini kita memberikan sedekah juga kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, ya. Pada tengku biasanya diberi sedekah. Jadi sebetulnya itu kalau diterima merendahkan kedudukannya. Ya, tapi karena kita itu bukan istilah fikih tapi istilah bahasa Indonesia, ya kita menganggap itu biasa saja. Wakaf termasuk ke dalam tiga ini sebetulnya. Jadi wakaf masuk ke dalam sedekah, masuk ke dalam hadiah, masuk ke dalam hibah. Itu lebih kurang sama. Jadi karena hal tersebut juga wakaf itu sebetulnya akad satu pihak. Kita bisa berwakaf tanpa ada orang yang menerimanya, boleh. Jadi umpamanya saya bersedekah satu kardus aqua, umpamanya satu kardus air, saya bisa letakkan di depan pintu masjid tanpa menyatakan apa-apa. Cuma saya katakan ini sedekah, jadi ya siapa yang perlu ambil. Itu boleh. Wakaf juga sebetulnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya menggali sebuah sumur atau membuat sebuah keran air lalu menyatakan air ini wakaf, siapa yang perlu ambil, itu tidak ada yang menerima akad, tidak perlu ada nazir. Itu sebagai wakaf sudah sah. Ini sebagai ibadah. Tetapi di Indonesia karena wakaf ini pada umumnya adalah harta yang tidak habis-habis, jadi harta yang habisnya itu sangat lama atau harta yang tidak sekali pakai, maka biasanya kita selalu punya nazir, orang yang menjaga wakaf tersebut. Itu biasanya seperti itu. Siapa yang menjadi nazir? Boleh orang yang berwakaf sendiri, boleh dia tunjuk orang lain, boleh juga orang yang akan memanfaatkannya. Jadi siapa saja boleh menjadi nazir. Yang penting nazir ini amanah. Jadi ada orang yang berwakaf, ada orang yang akan mengelola wakaf, dan ada orang yang mengambil manfaat dari harta wakaf. Ini pihak pada akad wakaf. Hadirin hadirat yang terhormat, kalau seseorang mewakafkan hartanya, maka hak miliknya sudah lepas. Harta itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manfaatnya, yang penggunaannya sesuai dengan ikrar wakaf tadi. Kalau seseorang berkata, harta ini saya wakafkan untuk beasiswa, harta ini saya wakafkan untuk penginapan orang-orang yang datang berobat ke Banda Aceh, harta ini saya wakafkan untuk membiayai anak yatim, harta ini saya wakafkan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid atau apa saja. Itu harus dimanfaatkan seperti itu. Harus seperti itu, mesti seperti itu dimanfaatkan. Tetapi kepemilikannya itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia sekarang, satu hal yang patut kita syukuri, hak yang paling kuat itu wakaf. Itu sekarang ini. Jadi kalau kita punya hak milik, kita masih boleh menjual hak milik kita itu. Kita boleh memanfaatkannya sesuka kita, boleh kita jual, boleh kita sewakan. Yang tidak boleh dihancurkan, itu tidak boleh. Sedangkan wakaf itu tidak boleh diapa-apakan lagi kecuali mengikuti aturan wakafnya. Jadi kalau seseorang sudah mewakafkan sepetak tanah, maka tanah itu tidak bisa lagi dijual, tidak bisa diganti, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditukar guling, tidak bisa ditukar manfaat. Jadi wakaf itu merupakan hak yang paling kuat pada masa sekarang di Indonesia. Karena itu sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau umpamanya ada sebuah tanah wakaf, lalu umpamanya untuk gedung sekolah, tapi pemerintah ingin membangun jalan raya, sehingga sebagian tanah wakaf itu akan terambil untuk jalan raya, maka pemberian izin untuk jalan raya itu harus diminta ke Badan Wakaf Indonesia. Dia yang mengeluarkan izinnya.
Jadi kalau Badan Wakaf Indonesia tidak memberikan izin, maka tanah itu tidak bisa diambil untuk jalan raya. Begitu juga kalau umpamanya ada sebuah gedung sekolah wakaf di pinggir jalan, tetapi karena sudah sangat bising, nazir ingin memindahkan wakaf itu ke tempat lain yang lebih lapang dengan tukar guling. Ini juga harus dengan izin Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga pemanfaatannya. Jadi ada sebuah tanah wakaf untuk sekolah, tapi karena perubahan transportasi dan sebagainya, kita merasa tanah itu sudah kurang cocok untuk tempat sekolah. Itu lebih cocok untuk toko. Lalu sekolahnya kita pindahkan ke tempat lain. Wakaf juga masih, tetapi ini tadi wakaf sekolah kita ubah menjadi wakaf toko. Untuk yang seperti itu pun kita harus minta izin kepada Badan Wakaf Indonesia, karena kita mengubah fungsi dari tanah wakaf tersebut. Jadi dengan demikian, wakaf itu sudah sangat kuat. Itu dalam undang-undang yang ada sekarang. Tetapi sebelum undang-undang ini berlaku, sebelum undang-undang wakaf yang ada sekarang, perlindungan wakaf di Indonesia amat sangat rendah. Dalam arti tidak ada perlindungan. Jadi kalau orang menyatakan ini wakaf, ya selama bisa dia jaga, maka itu wakaf. Tapi kalau pada satu saat diselewengkan, itu tidak ada perlindungannya. Jadi bisa saja diselewengkan. Saya secara pribadi mengetahui di kota Banda Aceh ini dari tahun 70 ke sekarang ini ada beberapa tanah wakaf yang sudah berubah fungsi secara tidak sah. Jadi ada yang dijual oleh oknum kepala kampung, oleh Pak Geci, ada yang dijual atau ditukar guling oleh Tengku Imam, ada yang digelapkan oleh pihak-pihak lain. Jadi itu kenapa semuanya terjadi? Karena pada masa lalu tidak ada perlindungan untuk wakaf. Nah, dalam kaitan ini sesudah undang-undang wakaf ada, maka tugas Baitul Mal baik di provinsi dan kabupaten kota menertibkan sertifikat tanah wakaf itu. Jadi kita Baitul Mal harus membantu nazir atau siapa saja, harus kita bantu supaya mereka mau mengurus, supaya badan pertanahan mau mengeluarkan sertifikat wakaf atas semua tanah wakaf. Ya, jadi kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita sudah memberikan perlindungan yang luar biasa bagus kepada tanah wakaf. Sebagai contoh perbandingannya, jadi salah satu negara yang perlindungan wakafnya bagus itu Arab Saudi dan Mesir. Itu bagus sekali perlindungan tanah wakafnya. Mekah umpamanya, wakaf di Mekah itu ada yang sudah berumur 200 tahun, ada yang sudah 300 tahun, dan itu masih selamat sampai sekarang. Baitul Asyi itu tanah wakaf dari satu orang kaya Aceh dahulu, ya, yang kita tidak tahu siapa dia. Orang kaya Aceh dahulu berwakaf, itu sudah 100 tahun lebih umurnya. Kalau saya tidak salah, dulu diwakafkan itu 1823 sebelum perang Aceh dengan Belanda. 1823, 1923, 2023. Kalau nanti pada 2023 itu sudah 200 tahun. Berapa banyak ini pahalanya kepada orang yang berwakaf dahulu itu? Sekarang ini sekitar 3.000 jemaah Aceh atau 2.000 sekian jemaah Aceh, ya kita sudah berkurang jumlahnya, itu mendapat ganti tempat tinggal selama di tanah Arab, ya sama di Mekah. Jadi itu sekitar ya ratusan juta saya rasa, ya. Mungkin saya tidak tahu apakah sampai miliar, ratusan juta. Jadi 1.400 kali 2.000, ya jadi 2.800 real, 2.800.000 real kali 3.000. Jadi katakanlah 3.000 real, 3 juta real kali 3.000, 9 miliar setahun sedekahnya. Ya, setahun hasil wakaf ini 9 miliar. Itu berapa banyak itu pahala untuk orang yang berwakaf, dan itu sudah 200 tahun. Nah, jadi kalau umpamanya Baitul Mal bisa menyelamatkan wakaf, ya tentu kita saya rasa akan mendapat banyak pahala, sama seperti
orang yang berwakif dahulu itu. Orang berwakifnya sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kita selamatkan, maka kita yang menyelamatkan ini akan diberi pahala sama seperti orang yang bekerja dahulu itu. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena di dalam Islam, orang yang bisa menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang dikerjakan oleh orang itu. Jadi ini juga seperti itu, bahwa kita sudah bisa menyelamatkan wakaf, maka sebanyak wakif dulu memperoleh pahala, maka kita yang menyelamatkan juga akan mendapat pahala seperti itu. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang terhormat, barangkali demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kaitan dengan bulan Ramadan dan peningkatan amal ibadah kita, sekaligus dengan salah satu tupoksi dari Baitul Mal ini adalah menginventarisir wakaf dan menyelamatkan wakaf ini, memberikan sertifikat sebanyak-banyaknya kepada tanah wakaf yang ada di Aceh. Kita termasuk pihak yang diberi kewenangan membuat regulasi untuk menertibkan administrasi tersebut. Demikian saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Baik, syukur Allah kepada Pak Prof yang telah menyampaikan banyak hal, terutama tentang wakaf. Dari audien ada yang ingin bertanya? Dari jemaah semua. Silakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak menyampaikan tentang wakaf, jadi saya lebih terkait apa yang disampaikan Prof di awal ceramah tentang sedekah. Dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, ini diartikan sebagai zakat. Apakah ini ada korelasi dengan sedekah yang Prof sampaikan tadi? Kemudian dalam masyarakat kita ini ada orang mewakafkan Al-Quran. Apakah sama seperti wakaf yang kita pahami hari ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Sedekah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Apakah sedekah ini sama dengan sedekah yang tadi saya jelaskan? Apakah ini sedekah sunat atau zakat? Ulama-ulama menyatakan hadis-hadis Nabi, berdasarkan hadis-hadis Nabi, para ulama berkata sedekah itu boleh disalurkan sesuai dengan keinginan pemberi sedekah. Ini intinya. Jadi sedekah itu tidak ada orang yang dibatasi. Siapa saja boleh menerima sedekah sesuai dengan keinginan orang yang memberi. Tapi kalau dia berikan kepada orang yang dianggap terhormat, itu diberi nama hadiah. Tapi itu masih masuk dalam kelompok sedekah tadi. Jadi seperti itu. Lalu di dalam At-Taubah itu dibatasi. Sedekah itu hanya boleh untuk 8 golongan. Jadi karena dibatasi, ulama menyimpulkan sedekah yang dibatasi Allah itu adalah sedekah yang dia wajibkan, bukan sedekah yang dipilih oleh kaum muslimin itu sendiri. Jadi karena itu makanya innamas shadaqah itu dipahami innamaz zakat. Jadi itu logikanya. Jadi pembagian kepada 8 dibatasi pada zakat, walaupun yang digunakan di dalam Al-Quran itu sedekah, karena Allah membatasinya. Allah membatasi penyalurannya. Tentu ini yang dimaksud di sini adalah harta yang dia wajib disedekahkan. Dalam kaitan ini saya ingin sebutkan, itu di dalam Al-Quran tidak pernah disebut jumlah mengenai sedekah. Jadi tidak ada dikatakan sebanyak apa. Yang dikatakan itu 2. Kita dianjurkan bersedekah sebanyak-banyaknya dan kita akan mendapat pahala berlimpah. Jadi
dalam ayat lain disebutkan kalau kita melakukan satu kebaikan, maka itu seperti sebiji yang kama tali habatin ambatas sab'a sanabila. Ya, jadi kita berbuat kebaikan itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 10 tangkai, dan setiap tangkai itu menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 10 butir. Jadi satu yang kita tanam menjadi 700. Ini lebih kurang ada perumpamaan seperti itu. Tetapi kalau kita punya harta berapa banyak yang harus kita keluarkan, itu tidak disebutkan secara tegas sekali. Tapi sebagian ulama, saya menyatakan sebagian karena tidak semua mereka setuju, tapi sebagian menyatakan harta yang wajib kita keluarkan, apa yang wajib kita keluarkan, apakah atas nama zakat, atas nama hibah, atas nama wakaf, atas nama apa saja, seorang muslim wajib mengeluarkan hartanya sampai batas 20%. Jadi kalau pemerintah meminta, masyarakat meminta, lingkungan meminta sampai batas 20%, maka seorang muslim tidak boleh mengeluh bahwa dia sudah wajib, sudah terlalu banyak yang dia keluarkan. Itu tidak boleh. Kita baru boleh mengeluh kalau permintaan itu, kewajiban itu, beban itu sudah di atas 20%. Ini diambil dari pembagian ghanimah. Dalam Al-Quran katakan, apa saja yang Allah berikan untuk kamu, maka kamu harus sisihkan 20% untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk kaum muslimin. Jadi disebut innama ma ghanamtum. Jadi apa saja yang diberikan Allah kepada kamu. Kemudian kalau Allah itu memberikan sesuatu kepada kita tanpa usaha, tanpa apapun, jadi katakanlah itu durian runtuh, ya rezeki nomplok atau apa saja, itu sebetulnya kalau menurut Quran itu tidak bisa kita ambil. Itu kita harus serahkan kepada Rasul untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Nah ini ya, jadi dalam Al-Quran itu disebut dengan fi. Jadi harta yang kita peroleh tanpa usaha, yang disebut sebagai diambil dari orang kafir tanpa usaha, tanpa pegangan, maka itu seluruhnya menjadi milik Allah untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang tidak berpunya, yang miskin dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah sedekah yang di dalam Al-Quran itu sama dengan sedekah yang saya sebut, lebih luas seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang ya wakaf Al-Quran, sebetulnya sama ya. Nah, jadi kalau kita wakaf Al-Quran, sebetulnya apa manfaat dari wakaf Al-Quran itu? Apa manfaat yang diambil dari mewakafkan Al-Quran? Ya, membacanya. Jadi kalau kita wakafkan sebuah Al-Quran, ada orang membaca buku yang kita wakafkan itu, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak ada orang yang membacanya, ya tidak dapat pahala. Nah, karena itu wakaf itu sesuai dengan manfaatnya. Jadi kalau kita mewakafkan sebuah sumur umpamanya, sekarang mungkin tidak terlalu perlu, tapi dulu perlu. Jadi kalau kita menggali sebuah sumur lalu kita wakafkan, sebanyak orang mengambil dari sumur itu, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Tapi kalau tidak ada orang mengambil air dari sumur itu, ya tidak ada pahala yang kita dapat. Yang kita dapat mungkin hanya niat baik kita sudah berwakaf, itu saja. Tapi bahwa wakaf kita sudah dimanfaatkan orang, ya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang memanfaatkannya. Jadi karena itu kalau kita ingin pahala yang besar dari wakaf yang kita akan berikan, ya kita usahakanlah sebanyak mungkin orang memanfaatkannya, atau walaupun sedikit itu terus menerus bisa dimanfaatkan. Nah, jadi terserah kepada kita apa saja. Jadi kalau umpamanya kita mau memanfaatkan 4 gorong-gorong untuk sebuah selokan yang ada di dekat rumah kita, itu kita wakafkan. Jadi selama gorong-gorong itu tidak diganti dengan yang baru, maka selama itu kita mendapat pahala dari orang yang lewat di atas gorong-gorong tersebut. Ini contoh. Kalau kita mewakafkan sepetak jalan atau ya jalan lah begitu, umpamanya kita wakafkan 10 meter, lalu 10 meter yang kita wakafkan itu menjadi jalan tembus
dari dua jalan yang kalau tidak harus mutar jauh, tapi dengan kita wakafkan 10 meter kali 10 meter umpamanya, maka jalan itu menjadi mudah dilalui. Maka sebanyak orang yang lewat di jalan itu, sebanyak itu pahala yang kita dapat. Ini wakaf. Jadi kalau wakaf Quran tadi, ya orang membaca Quran berapa pahalanya? Ya sebanyak itu dia dapat, sebegitu. Tapi kalau Qurannya banyak sekali, ya mungkin tidak ada lagi, karena itu berlebih ya. Jadi kalau seperti di Masjid Haram, itu Quran wakaf itu setiap tahun itu dipindahkan. Ya, jadi Quran dari Masjid Haram yang diwakafkan orang, sepengetahuan saya itu setiap tahun dipindahkan. Jadi sebulan sebelum musim haji, semua Quran yang ada di dalam masjid itu diambil, sehingga Quran itu kosong. Karena nanti pada musim haji biasanya orang akan berwakaf lagi sebanyak itu. Jadi saya kalau bisa memberitahu kepada jamaah yang datang ke Masjid Haram, rugi berwakaf Quran di Masjid Haram, karena umurnya cuma setahun. Sudah itu ya tidak ada lagi, sudah hilang dia ya. Jadi kalau mau berwakaf, cari masjid lain, jangan di Masjid Haram, karena hampir tidak ada yang baca itu ya. Tidak ada yang baca, jadi rugi kita berwakaf Quran di Masjid Haram. Ya, barangkali demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi lebih kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.